Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan rahmatnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 pertanyaan mendasar dalam hidup manusia. Dalam hidup ini, manusia tidak semata hidup begitu saja, bukan semata bekerja saja tanpa ada aktivitas dan kegiatan yang lain. Aktivitas manusia tidak semonoton itu. Landasan hidup manusia bisa terbentuk di saat manusia menemukan dan menjawab 3 pertanyaan mendasar dalam hidupnya, yakni dari mana ia berasal, untuk apa ia berada di dunia, dan akan kemana ia akan setelah mati kelak. 3 pertanyaan mendasar ini hadir dalam setiap diri manusia. Manusia pasti akan bertanya tentang hal ini saat ia merenung ataupun dalam kondisi yang lain. Oleh karena itu, agar hidup manusia bisa terarah dengan baik, maka ia patut menjawab ketiga pertanyaan terbesar itu dengan tuntas dan memuaskan akalnya, disertai bisa membuat hatinya tentram sembari tidak mengancam eksistensi dirinya sebagai manusia, sesuai fitrah tentunya. Islam sebagai pandangan hidup menjawab dengan baik ketiga pertanyaan mendasar manusia tersebut. Jawaban Islam terhadap 3 pertanyaan mendasar tersebut adalah: yang pertama, dari mana manusia berasal? Islam menjawab bahwa asal kejadian manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Cipta. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sini kita paham bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan seluruh isi alam semesta. Dan yang kedua, untuk apa ia hidup di dunia? Islam menjawab bahwa tujuan manusia hidup di dunia adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, serta memakmurkan dunia ini. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan hidup manusia dunia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kesuksesan, kekayaan, atau yang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan kemana manusia setelah mati kelak? Islam kembali menjawab bahwa kehidupan manusia setelah meninggal kelak adalah melewati fase hidup berikutnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia. Apakah ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik atau tidak? Dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan isi hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tinggal kita pilih saja, pilih taat atau maksiat, pilih surga atau neraka.
Demikianlah penjelasan saya tentang 3 pertanyaan mendasar hidup manusia. Semoga kita semua senantiasa hidup yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.